Sementara itu, air mata kepedihan belum sirna dari pelupuk mata Tiara. Wanita yang pernah menjalin kasih dengan ayahanda Rizky Aditya tersebut semakin merana memikirkan nasib si buah hati yang ditelantarkan dan tak kunjung diakui ayah Rizky Aditya. Tiara hanya bisa meratap. Senasib sepenanggungan dengan Weni Aryani, Tiara juga merasakan betapa beratnya cobaan hidup yang harus ia lalui karena masa lalu yang runyam. Seperti Weni Aryani menangis pilu karena Rizky Aditya tak kunjung mau memberi pengakuan terhadap asal-usul putrinya, Tiara pun mengalami kepedihan yang sama. Ayah Rizky Aditya, Triyogo Drajatmoko, juga tak mau memberi pengakuan terhadap anak hasil cintanya dengan Tiara. Waktu terus berputar dan si buah hati kini siap masuk sekolah. Namun apa daya, karena Triyogo tak mau mengakui masa lalunya, nasib si buah hati pun terkatung-katung karena tak bisa diterima di sekolah. Miris, teramat miris. Alifa tuh sangat kasihan sekali ya, karena dari umur 10 bulan dia tidak merasakan adanya sosok ayah atau bapak. Dari umur 10 bulan kan saya sudah ditinggalin sama Pak Triyogo, dan dia juga kan Alifa tidak ada sosok bapak, kasih sayang seorang bapak, seorang ayah, nggak ada. Kasihan saya sebenarnya sama anak saya sendiri. Saya tahu sih saya salah, tapi kan anak saya nggak salah. Yang penting saya tuh ingin anak saya tuh ada punya akte kelahiran, bisa sekolah gitu loh. Kemarin kan aku udah sempet daftar sekolah, udah dikasih seragam sama gurunya. Di pertengahan jalan gurunya WhatsApp ke saya, Bu Tiara, saya minta akte kelahiran sama kartu keluarga Alifa, soalnya pihak Diknas tuh meminta. Kan akhirnya berhenti sementara dulu ini, karena kan kita nggak ada akte dan kartu keluarga. Nah, aku sedihnya itu cuman dia VN Alifa, Mami aku nggak bisa sekolah lagi nih ya kan sedih Mbak. Harusnya tuh masalah ini ya udah diurusin ya kan, karena kan ini kan anak kandungnya. Kalau emang tidak yakin bahwa Alifa bukan anak kandungnya, boleh aja tes DNA, saya siap. Hubungan Tiara dan Triyogo Drajatmoko berawal ketika Tiara menjadi karyawan di perusahaan Triyogo pada tahun 2009 silam. Seringnya bertemu dan sikap Triyogo yang kebapaan membuat Tiara jatuh hati pada ayah Rizky Aditya. Tiara sangat bahagia. Bersama Triyogo, Tiara merasakan indahnya cinta dari seorang pria yang dicinta meskipun keduanya tidak pernah menikah. Namun seperti kata pepatah, serapat apapun ditutup, bau amis bangkai akan tercium juga. Tiara harus tersingkirkan ketika ibunda Rizky Aditya mencium hubungan Triyogo dan Tiara. Jadi awalnya kan memang saya bekerja di Pak Triyogo ya, bekerja. Setelah itu kita pacaran Mbak. Saya hamil itu 2015. Saya sempat tinggal di Cibubur, Cilengsi pada saat itu. Saya cuma tinggal sama supir saya, sama pembantu saya ya saat itu. Tapi Pak Triyogo suka datang ke rumah saya. Dia datang ke tempat saya, ke apartemen saya, bawa susu. Dari susu formulanya aja Bapak Triyogo yang urusin, yang beli. Bawa coklat, suapin anak bayinya, anaknya Alifa, nyuapin, kasih coklat. Perhatian, dia sih menghilang, gak gentle, ngilang gitu aja Mbak. Seperti Weni Aryani,
Tiara pun harus menerima kenyataan pahit, berada pada posisi yang sangat lemah. Tiara tidak pernah dinikahi, hingga harapannya agar si buah hati diakui sebagai anak oleh Triogo nyaris tak mungkin bisa didapatkan. Tiara hanya bisa berdoa, semoga Triogo luluh dan mau memberi pengakuan demi masa depan anak mereka. Kemarin kami coba menyambangi kediaman Triogo. Sayang, ayah Reski Aditya tersebut tak ada di tempat. Dari asisten rumah tangga, kami dapatkan informasi Triogo sudah seminggu tak ada di rumah. Bersama istri dan anak-anaknya, Triogo tengah berlibur di luar kota. Perih, benar-benar perih. Entah sampai kapan, Triogo dan juga Reski Aditya berani jujur dan bicara soal masa lalu yang membuat Tiara dan Weni Aryani menangis karena derita batin yang tak terperikan. Udah seminggu ya. Rencananya balik kapan, Bu? Sama siapa aja kalau boleh tahu? Semuanya, saya sendiri. Nggak ada siapa gitu? Anaknya atau siapa, Bu? Semuanya liburan. Oh, liburan. Dalam rangka apa, Bu? Enggak, liburan aja ulang tahun Bapak. Ulang tahun Bapak ya. Mbak Tiara sering kesini, Bu? Bu Tiara? Nggak pernah, pokoknya pernah kesini, Bu. Dia siapa sih Tiara? Istri-istrinya Pak Tio, Bu. Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Masalah ini saya enggak tahu, soalnya saya baru sih. Tapi Bu pernah dengar kabarnya, beritanya? Enggak tahu. Bapak nggak pernah cerita atau Ibu cerita? Yang penting saya ini kan muncul di media itu ingin supaya Alifa itu ditanggung-jawabi sama Pak Triogo, dalam arti dinafkahi Alifa, dibiayailah seenggaknya sampai Alifa sekolah, diurusi supaya Alifa punya akte kelahiran bisa sekolah. Itu aja, Mbak. Bapak nggak kasihan sama Alifa. Ini udah waktunya sekolah padahal ya, udah 6 tahun umurnya. Kemarin saya sempat udah daftar ke sekolahan tapi tetap nggak bisa karena nggak ada akte. Kalau dari pihak keluarga Bapak tidak menerima kehadiran saya, tidak apa-apa, Pak. Di sini kan ada anak, Pak. Ada dari darah daging Bapak, Alifa. Saya ingin tuh Alifa berkembang, bisa sekolah seperti anak-anak yang lain, Pak. Jangan lihat saya, lihat anak, lihat Alifa. Chelsea Islan tengah berbunga-bunga pasca dilamar sang kekasih Rob Clinton Cardinal. Lantas kapan keduanya menikah? Seperti apa pula perjalanan Chelsea Islan mencari cinta sejati hingga akhirnya dilamar Rob Clinton Cardinal? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Isu Pagi. Mwah. Terima kasih ya.